Untuk yang ke kampung halaman, apa saja yang sudah dilakukan Parpaluta, Danda? Alhamdulillah untuk kampung halaman, kalau nggak salah Parpaluta ini sudah memberikan bantuan kepada 5 lokasi kebakaran ya. Antara lain ada yang korban meninggal di Kecamatan Burtibi. Ya alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah hampir mencapai 36 juta. 38 juta ya. Nah, itu atas bantuan dari masyarakat yang ada di perantauan. Terkait pertanyaan Adinda tadi, apa sih manfaat paguyuban baik di dalam maupun luar? Orang perantau lumrah, sangat lumrah, tentu dengan tujuan mencari sesuatu yang lebih baik. Ada yang perantau yang sifatnya tetap, ada yang mudah. Tapi manakala dia posisinya tetap, tentu dia rasa kangennya timbul. Mau ketemu siapa saya? Mau ketemu siapa saya? Timbullah semacam organisasi kecil-kecil dari kampung-kampung, tapi menjadi besar, menjadi khususnya Parpaluta menjadi Parpaluta. Pertama ada rumus, saya kira ini hampir sebagian orang sudah tahu, tapi pelaksananya mungkin ya, implementasinya yang kurang. Rumusnya adalah organisasi atau sebuah perkumpulan itu bisa eksis ketika dia bermanfaat kepada anggotanya. Dari studio WBA Tebet Jakarta Selatan, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait pada saat ini suasana Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita sengaja mengangkat tema soal peran paguyuban etnik daerah di perantauan terhadap kampung halaman. Maka dari itu kita menghadirkan narasumber para pucuk pimpinan organisasi yang ada di Jabodetabek. Antara lain Bapak Hamsiruddin Siregar, pucuk pimpinan Persadaan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Di samping kanan saya ada Bapak Ismer Harahap, tokoh dari IKM Halongonan, bagian dari Kecamatan Paluta, Sumatera Utara. Dan sahabat saya Ahmad Gojali Harahap, yang dikenal sebagai Ketua Umum Persadaan Luat Portibi, yang juga Wakil Ketua Umum Parpaluta dan sejumlah jabatan nasional ia sandang, antara lain Sekjen Prabowo Mania 08 dan Wakil Ketua Relawan TKN Prabowo Gibran. Oke, kita mulai saja dulu pertanyaan awal untuk Anda Hamsiruddin Siregar. Apa peran Parpaluta yang ada di Jabodetabek, baik yang ada di wilayah perantauan maupun yang ada di kampung halaman? Silakan tulis tipis-tipis dulu, Danda. Oke, terima kasih Ananda Herman Tale Daulay. Nah, terkait masalah peran daripada paguyuban atau Persadaan Padang Utara yang kebetulan dinahodai oleh saya sendiri. Ya, pertama tentunya organisasi ini bersifat sosial, ya, bersifat sosial, antara lain di mana organisasi ini mengusung Dalihan Natolu dari kampung kita Padang Lawas Utara. Nah, terus sekaligus Parpaluta ini pertama tujuannya untuk merekrut dan merajut ya persaudaraan silaturahmi Dalihan Natolu yang ada di DKI, Jawa Barat dan Banten. Ya, tentunya apa yang kita rasakan selama ini, baik itu yang namanya Siriaon atau Siloduton, setelah terbentuknya Persadaan Padang Lawas Utara ini 3 tahun lalu, ini manfaatnya sudah sangat banyak yang kita saksikan bersama. Antara lain bila mana ada
ya, baik itu Siriaon, Siluluton yang awalnya ketika ada terjadi Siluluton atau Siriaon itu hanya mungkin antara kecamatan dengan kecamatan yang lain yang ada di itu hanya keluarga yang dekat saja. Nah, tapi kemudian sekarang salah satu contoh ketika ada umpamanya yang kemalangan dari Halongonan, jadi semua masyarakat yang ada di DKI Bandung di Parpaduta ini di bawah naungan Parpaduta itu alhamdulillah sekarang sudah membaur. Ya. Semua sudah kelihatan itu, ya. Nah, terus kemudian manfaat daripada Parpaduta ini sudah sama-sama kita saksikan bersama juga, di mana disampaikan dari awal tadi tujuannya adalah yang sifatnya sosial, ya tidak terlepas juga, di mana kebetulan kemarin hari Sabtu juga kita mengadakan rapat-rapat terkait masalah kegiatan sosialnya, antara lain pembagian sembako sebanyak 250 ya bingkisan yang akan kita bagian bersama nanti kepada keluarga masyarakat kaum siswa kota yang dianggap kurang mampu. Ya, orang Parpaduta, yang ada di Jabodetabek. Yang ada di Jabodetabek. Kemudian yang kedua sekaligus mengadakan halal bihalal ya, HBH yang sudah kita sepakati tanggal 9 ya, Kamis tanggal 9 Mei 2024. Parpaduta juga akan mengadakan halal bihalal yang ketiga ya, karena ini udah jalan yang keempat tahun, kemudian 1 tahun tidak diadakan HBH karena kebetulan berdampak COVID waktu itu. Nah, itu yang sudah sama-sama kita saksikan, di luar konteksnya ada bahasanya kalau di kita ada kemalangan, ada durung-durung ya. Nah, jadi kalau umpamanya ada anggota yang kemalangan dari Parsadaan ini, ya tentunya per Januari ini pengurus sudah mengeluarkan bantuan 500.000 dari kas. Nah, di luar konteks durung-durung. Oh, seroan patungan. Ya. Kalau ada anggota keluarga yang kemalangan, itu semua anggota memberikan partisipasi, memberikan bantuan. Itu untuk daerah yang ada di perantauan. Yang di perantauan. Untuk yang ke kampung halaman, apa saja yang sudah dilakukan Parpaduta, Danda? Alhamdulillah untuk kampung halaman, kalau nggak salah Parpaduta ini sudah memberikan bantuan kepada 5 lokasi kebakaran ya, antara lain ada yang korban meninggal di Kecamatan Burtibi. Ya alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah sampai mencapai 36 juta. 38 juta ya. Nah, itu atas bantuan dari masyarakat yang ada di perantauan. Kemudian di Pasar Gunung Tua, termasuk Ambulu dan termasuk tempat-tempat lainnya. Ya. Oke, udah merasakan nggak ikatan persaudaraan masyarakat Baluta yang ada di perantauan sejak terbentuknya ini? Makin mempereratnya gimana? Udah lihat dampak itunya? Ya alhamdulillah, tadi sudah sampaikan, pertama memang ya di luar konteks yang sampaikan tadi, ini setelah terbentuknya Parsadaan Padang Lawas Utara ini kira-kira udah jalan 4 tahun ini ya. Mungkin dulu masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di perantauan asal Baluta ini belum ada, bukan niatan ya, mungkin waktu itu belum ada tokoh-tokoh ini mengingat bagaimana untuk membangun kampung halaman kita. Nah, alhamdulillah setelah terbentuknya Parsadaan ini, jadi semua tokoh-tokoh sepakat untuk atau istilah desanya Partai Jilid 2 ya, untuk membangun kampung masing-masing. Nah, di mana mungkin beberapa kesempatan ada acara-acara dalam halal bihalal atau acara lainnya, semua tokoh-tokoh ketika diberikan sambutan sepakat menyampaikan bahwa kompak untuk membangun daerah kita, di mana daerah kita saat ini butuh untuk pembangunan di seluruh
atau di 12 kecamatan. Oke, baik. Tadi pemirsa bincang tipis-tipis udah Hamsur menyampaikan diksi kearifan lokal Siluluton dan Siriaun. Siluluton adalah duka, sementara Siriaun adalah semacam pesta hajat gitu. Jadi saling peduli baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Itulah salah poin penting yang disampaikan udah Hamsir soal keberadaan Parpaduta. Sekarang kita bergeser kepada Abang Anda Ismail Harahap, di mana beliau ini adalah mantan Sekda Kabupaten Pulau Seribu dan juga Wakil Bupati Kepulauan Seribu. Coba dulu tularkan dulu Abang Anda dulu pengalaman Abang ke kampung halaman, karena pelayanan publik ini kan juga napas dari sebuah daerah gitu. Silakan iris tipis-tipis dulu Abang Anda soal ini. Terima kasih Adinda host Herman Tele Daulay atas undangannya. Manggur Hamsir Hormati, Adinda Mujali. Tentu pertama-tama secara pribadi mengucapkan selamat bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan masyarakat Paduta, saya stresinya ke masyarakat Paduta berbahagia, juga masyarakat perantau bisa melihat dan memahami, bukan melihat dan menganalisis apa yang kita sampaikan pada malam hari. Terkait pertanyaan Adinda tadi, apa sih manfaat paguyuban baik di dalam maupun keluar? Orang perantau lumrah, apalagi anak kita tidak, sangat lumrah, tentu dengan tujuan mencari sesuatu yang lebih baik. Ada yang perantau yang sifatnya tetap, ada yang murah. Bukan. Tapi manakala dia posisinya tetap, tentu dia rasa kangennya timbul. Mau ketemu siapa saya? Timbullah semacam organisasi kecil-kecil dari kampung-kampung, tapi menjadi besar, menjadi khususnya untuk Parpaduta menjadi Parpaduta. Sebenarnya anaknya Parpaduta banyak nih, misalnya saya di EKM, Parpajul, Portibi, macam-macam banyak. Ini kan kalau dirajut menjadi satu kesatuan sangat kuat. Tadi Mang Buru Hamsir sudah menyampaikan, saya melihatnya fakta yang sangat bermanfaat di paguyuban ini di perantauan adalah Siluluton Siriaun. Itu benar, itu Siluluton Siriaun. Tapi lebih dari itu sebenarnya harus digali, karena kita banyak profesi yang punya kalian masing-masing banyak berhasil. Harusnya ini harus dibagi. Jadi ke depan barangkali dari sosial ekonomi juga mesti jalan di sini. Berbagi informasi juga mesti jalan. Apalagi jujur aja anak perantau ini kan sudah banyak yang bertahun-tahun, sehingga keturunannya pun sudah ada yang orang-orang intelek. Ini saya lihat belum digali. Bagaimana orang-orang anak putra-putra kita ini dibuat suatu gali, mereka punya keahlian, nggak sama, bukan sama lagi dengan kita di kampung. Kalau ini nggak menjadi satu kesatuan, ini punya kontribusi ke kampung. Ya, itu satu yang paling pokok. Yang kedua, apa sih manfaatnya? Bagaimana bisa memanfaatkan orang perantau ini? Ada yang berhasil, yang punya keahlian ke kampung. Ini saya lihat sudah mulai, tapi saya lihat parsial. Kalau kita menjadi satu kesatuan, sebenarnya kita banyak profesi. Alangkah baiknya kalau profesi ini saat punya keahlian dituangkan ke sana, tapi tidak parsial. Kalau parsial, ibarat kita nyapu itu nggak kuat ya. Tapi kalau digabungin menjadi satu-satu menjadi kekuatan. Ya, ke depan saya berharap, saya lebih stressing bagaimana peran paguyuban orang-orang perantau yang berhasil, yang berkumpul di perantauan khususnya Jakarta, lingkungan Jakarta, ini bisa memberikan kontribusi lebih banyak ke daerah. Apakah ya politik, ekonomi, sosial, baik. Soal pelayanan publik sedikit aja dulu. Pelayanan publik sebenarnya hampir semua di Indonesia ini sudah ada norma untuk melakukan pelayanan publik. Semua sudah ada, aturannya sudah jelas. Tapi bagaimana orangnya untuk melayani itu aja. Saya ambil contoh di DKI, saya cerita kemarin ketemu dengan Bupati sini. PLT Bupati Padang Lawas. Mungkin dia bisa nonton, dia nggak bohong ya dia cerita. Saya pada saat dia dilantik, saya kasih 7 poin. Pertama, Jun, selamat. Oh ya Bang, ada 7 poin yang bisa sampaikan. Coba iris tipis-tipis Bang. Pertama, perilaku birokrasi. Perilaku melayani harus dengan hati. Betul. Ya, ini tapi fakta di lapangan, saya coba ini sama. Karena tipikalnya Paluta dengan Pales itu kan gabungan dulu. Iya, betul. Satu karakter. Saya dapat info bagaimana orang bisa melayani. Dia datang jam 10, ngopi jam 11, pulang jam 12. Kritik mereka aja. Terus saya juga dapat info rata-rata kan
Pejabat kita bukan tinggal di Palu, bukan di Palas. Tinggal yang perjalanan 2 jam dari sini pun ke sini. Nah, itu yang saya paham. Yang kedua saya bilang sama dia, ini saya berangkat dari pengalaman saya di Pulau Seribu. Saya nggak banyak jabatan, tapi fungsinya banyak. Saya bilang nomor 2 adalah coba lihat kelembagaan Anda. Saya lihat dulu lembaganya besar, tapi fungsinya nggak jelas. Oke, bagus, menarik. Yang ketiga, saya minta coba lihat postur anggaran. Di sana postur anggaran ada aturannya itu, Pak Daulay, tidak melebihi 30% untuk belanja pegawai. 70%-nya adalah belanja umum. Belanja umum itu maksudnya adalah untuk infrastruktur macam-macam. Tapi mudah-mudahan saya salah. Yang saya lihat, belanja umum pun hanya itu kegiatan seremonial, tidak yang langsung menyentuh masyarakat. Ketiga, yang keempat saya bilang ini infrastruktur. Infrastruktur sangat kita terbelakang di bidang kesehatan, pendidikan, apalagi jalan. Saya kemarin pulang dari kampung saya memang sudah aspal. Tapi begitu saya jalan dari kampung saya naik motor, itu saya nggak merdeka. Masih berlumpur? Masih lumpur, lewat motor di jalan udah bisa lewat. Itu kan menjadi perhatian. Itu bertahun-tahun, kita udah merdeka 80 tahun. Saya pernah ke Papua Pegunungan, udah hebat Papua Pegunungan. Oke, 4, 5. Yang kelima, ini sedikit harus ada komunikasi dengan Porkominda. Porkominda itu kan ada kejaksaan, ada pengadilan yang kaitan dengan maraknya, saya bilang mau maaf nih kalau apakah perlu diekspresi, penyalahgunaan narkoba. Oh, penyakit sosial lah ya, kita bilang penyakit sosial. Oke. Itu 6 apa 7 yang masih sampai. Oke. Lantas dia jawab, Bang, terima kasih Bang. Ini yang saya jalankan sekarang. Saya dulu kali tunggu. Terus dia, seandainya Bang, 40% aja kinerjanya DKI di bawah Pemda dari ke Palas, dia bilang Palas. Saya yakin baik. Oke, baik. Itu kira-kira intinya kalau pelayanan publik itu sama sebenarnya, tapi bagaimana kita melayani dengan hati. Oke, sekarang beralih ke Bung Ahmad Gojali Arahap. Kita akan mengiris tipis-tipis soal eksistensi organisasi paguyuban dulu. Bung, selama ini acap kali saya temukan pembentukan hari Sabtu, pembubaran hari Minggu. Tetapi saya di Parpalut ini membanggakan sudah umurnya 3 tahun, 4 tahun. Apa resep eksistensi Parpalut ini bisa eksis 4 tahun? Silakan iris tipis-tipis dulu, Bung. Iya, terima kasih Bung Hermantale Daulay. Terima kasih Bang Duru, Ketum Parpaluta, Abang Anda, penasehat, Dewan Penasehat di Parpaluta. Pertama ada rumus. Saya kira ini hampir sebagian orang sudah tahu, tapi pelaksananya mungkin ya, implementasinya yang kurang. Rumusnya adalah organisasi atau sebuah perkumpulan itu bisa eksis ketika dia bermanfaat kepada anggotanya. Iya. Nah, ini salah satu rumus. Kalau tidak bermanfaat, hari ini dibentuk, besok bisa bubar. Nah, terkait dengan Parpaluta ini, kenapa sampai hari ini masih makin eksis? Karena itu tadi jelas manfaatnya buat anggota, buat pengurus dan buat yang lain-lain. Tentu seperti yang dibilang Bang Duru tadi, Ketum Parpaluta, bahwa Parpaluta ini adalah salah satu ajang silaturahmi yang tadinya kita tidak pernah ketemu, tidak mengenal, ya, sehingga semakin mengenal, semakin akrab, dan tentu satu sama lain saling memanfaatkan. Nah, yang kedua saya kira di dalam Parpaluta ini kan memang dibangun seperti yang bilang Bang Duru tadi, Dalihan Natolu. Jadi Dalihan Natolu menjadi salah satu filosofi kita Parpaluta dan Tabaksel pada umumnya. Sehingga Parpaluta ini saya yakin ke depan semakin bermanfaat, kemudian semakin eksis. Tentu di luar itu adalah cara mengelola organisasi. Bang Duru ini sebagai ketua umum kita, saya melihat ya tepat sekali cara mengelola organisasi kita ya. Betul.
meskipun tentunya harus mengeluarkan banyak energi, waktu dan lain-lain. Nah, ke depan menurut saya selain di internal Parpaluta, memang kita harus punya persepsi yang sama, punya cara pandang yang sama, bahwa kita ingin membangun Paluta juga. Kenapa? Karena kita lahir dan besar di sana, tentu kita dibutuhkan perhatian yang serius, perhatian yang tentu membutuhkan waktu dan tenaga. Secara jujur memang ya apa yang ada di Paluta ini ya kita harus akui dibanding dengan daerah-daerah yang lain cukup memprihatinkan. Tadi sudah disampaikan Bang Ismer, banyak indikator kenapa kita anggap memprihatinkan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan program nasional di mana 2045 itu adalah Indonesia emas. Ya. Kalau kita tidak mempersiapkan, ya kita pasti jauh ketinggalan. Parpaluta ambil bagian itu ya. Saya kira Parpaluta ya punya hak lah. Seluruh anak perantau punya hak untuk memikirkan Paluta bagaimana supaya menjadi yang terbaik. Jadi transformasi ilmu pengetahuan itu menjadi salah satu hal yang sangat urgent. Transformasi literasi itu menjadi satu hal yang menurut saya harus kita implementasikan di Paluta di masa yang akan datang. Dalam pencermatannya Bung Ahmad Ghazali, soal kearifan lokal, udah banyak yang hilang atau sudah masih banyak eksis atau seperti apa? Coba iris tipis-tipis dulu, Bung. Soal kearifan lokal. Dulu di bahasa kita namanya nasi dulu tentang religi gitu ya kan? Gimana menurut pencermatan Bung Ahmad Ghazali? Iya, saya kira salah satu kearifan lokal itu adalah Dalihan Natolu. Oh iya, betul. Ya itu. Artinya hormat marmora, ya. manat-manat barkahanggi, Elek maranak boro. Betul. Ya betul itu. Satu sama lain tentu harus saling menghargai, saling menghormati, dan dia tahu atau kita harus tahu etika kita bermora, berkahanggi dan beranak boro. Ya betul. Tapi hari ini saya melihat sendiri itu sudah mulai tergilas. Nah, apalagi budaya atau kearifan lokal yang lain itu tentu sudah banyak sekali tergilas seiring dengan teknologi yang hari ini semakin canggih, kemudian budaya luar yang tentu itu tidak bisa dihalangi masuk ke sektor-sektor lini-lini daerah terpencil pun bisa masuk. Baik, Bung Ahmad Ghazali. Pemirsa bincang tipis-tipis, saya selaku ketua tim divisi komunikasi Parpaluta memberikan sedikit informasi kenapa Parpaluta ini bisa eksis. Salah satunya adalah karena pucuk pimpinan Hamsurud Siregar membangun organisasi secara kolektif kolegial, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dalam bahasa Palutanya salut pat saindege sabara sabustat songos tiala sampah ratu ginjang ratu tobu. Dan beliau ini adalah sosok yang memegang teguh falsafah menjapal tubalian, mengalngai itu bagasan, mencari nafkah, berusaha di perantauan, kemudian mendistribusikannya ke kampung halaman. Demikian bincang tipis-tipis dengan 3 tokoh Parpaluta. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.